kuliah praktik ibadah, dan tak lupa kepada teman-teman kelas 2 PAIA yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalan, hayya bina nashkuru syukran katsiran min Allah Ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna min az-zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Baiklah teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurlaila Badiombai. Di sini saya sebagai moderator dalam acara presentasi pada hari ini. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan al-basmalah terlebih dahulu supaya acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah pembacaan materi yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Siti Hanifah. Itu dan kita dikasih. Pembahasan yang pertama yaitu kewajiban terhadap jenazah. Kewajiban-kewajiban setiap muslim terhadap saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia terdapat 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. 1. Memandikan jenazah. Syarat jenazah yang perlu dimandikan: yang pertama, mayit itu seorang muslim. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, meninggal bukan karena mati syahid. B. Tata cara dan aturan memandikan jenazah. Yang pertama, cara memandikan jenazah. Pertama-tama dibersihkan terlebih dahulu sesuai najis yang ada pada badannya. Kemudian meratakan air seluruh tubuh dan sebaiknya 3 kali atau lebih jika dianggap perlu. Siraman yang pertama dibersihkan dengan sabun, yang kedua dengan air bersih, dan yang ketiga dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Yang perlu didahulukan dalam memandikan jenazah ialah anggota wudhu, kemudian seluruh tubuhnya yang sebelah kanan dan airnya sebelah kiri. Yang kedua, aturan memandikan jenazah. Mengenai aturan dalam memandikan jenazah, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mayit laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, begitu pula sebaliknya, mayit wanita dimandikan oleh wanita, kecuali bagi muhrimnya yang laki-laki maka diperbolehkan. Yang kedua, sebaiknya orang yang memandikan adalah keluarganya terdekat. Yang ketiga, suami boleh memandikan istrinya dan begitu pun sebaliknya. Yang keempat, orang yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat atau aib yang terdapat pada tubuh mayit, andai kata si mayit bercacat. Yang kedua, mengkafani jenazah. Mengkafani mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Mengkafani mayit dilakukan setelah mayit dimandikan dengan sempurna, paling sedikit menggunakan selapis kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Disunahkan bagi mayit laki-laki dikafani sampai 3 lapis kain. Tiap-tiap lapis dari kafan itu hendaknya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Mayit wanita disunahkan 5 lapis, masing-masing berupa sarung, baju, kerudung, dan 2 lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Kain yang digunakan untuk kafan ialah kain yang halal dipakai sewaktu hidupnya dan disunahkan dengan kain baru yang berwarna putih serta diberi wangi-wangian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaianmu yang putih karena ia adalah pakaianmu yang terbaik, dan jadikan ia sebagai kain kafan mayit-mayitmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya. Kalau tidak ada kain putih, maka boleh mengkafani mayit dengan kain apa saja yang dapat digunakan untuk mengkafaninya. Kemudian disolatkan. Yang ketiga, sholat jenazah. Syarat dan rukun sholat jenazah. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, sholat mayit atau jenazah dikerjakan seperti halnya sholat yang lainnya, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, bersih badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat. Yang kedua, mayit sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayit berada di sebelah kiblat orang yang mensolatkannya, kecuali kalau sholat yang dilakukan di atas kubur atau sholat goib. Rukun sholat jenazah: yang pertama niat, yang kedua berdiri bagian mampu, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi, yang keenam mendoakan mayit, yang ketujuh salam. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh
Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah dapat dilakukan atas seorang mayit atau beberapa mayit. Sekaligus seorang mayit boleh pula disolati berulang kali. Misalnya, mayit sudah disolatkan oleh sebagian orang, kemudian datang beberapa orang lagi untuk mensolatkan dan seterusnya. Jika sholat dilakukan berjamaah, maka imam berdiri menghadap kiblat, sedangkan makmum berbaris di belakangnya. Mayit diletakkan dengan melintang di hadapan imam dan kepalanya di sebelah kanan imam. Jika mayit laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepalanya. Dan jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Sholat jenazah tidak dengan ruku dan sujud, serta tidak dengan azan dan iqamah. Mengenai pelaksanaan sholat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja melakukan sholat atas mayat dengan 4 kali takbir menghadap kiblat karena Allah. Niat untuk jenazah laki-laki. Sholli ala ajal mayyit arba'at takbirat ba'd kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir ba'd kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan. Sholli ala adil mayyiti arba'at takbirat ba'd kifayah imaman makmuman lillahi ta'ala. Dan yang artinya, saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir ba'd kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar sama dengan niat. Dan yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah sebagai sholat yang lain, tidak membaca surah-surah yang lain. Setelah membaca Fatihah terus takbir. Dan yang keempat, sudah takbir, yang kedua terus membaca sholawat atas Nabi sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang artinya, ya Allah, berilah atas sholawat Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Dan yang kelima, setelah takbir ketiga kemudian membaca doa sebagai berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa akrim nazulahu wa wasi'im madkhalahu wa qsimu bil ma'i wassalji wal bardi wa naqihi minal khotoya kama dinaqas sawbul abiyadu minad danasi wa abdilhu darwa khairan min darihi wa ahlan khairan min alihi wa jawja khairan min jawdihi wa adkhilhul jannata wa ijhu min ajabil qabri wa fitnatihi minal ajabin nar. Dan yang artinya, ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, sejahterakan dia dan ampunilah dosa dan kesalahannya. Hormatilah kedatangannya dan luaskan tempat tinggalnya. Bersihkanlah dia dengan air salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran. Dan gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu. Dan gantilah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu. Dan peliharalah dia dari siksa kubur dan azab api neraka. Dan yang keenam, membaca doa berikut setelah takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi kami fitnah meninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.
Dan yang ketujuh, mengucapkan salam sambil memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Keterangan doa-doa tersebut apabila dipakai untuk mayat wanita maka dhamir ru diganti dengan ha. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Lailatul Qadri dan dapat dipersilakan. Terima kasih. C. Macam-macam cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, sholat gaib. Bila ada keluarga atau handai tolan yang meninggal di tempat yang jauh dari sanak saudaranya, maka disunahkan melakukan sholat gaib atas mayat tersebut, walaupun sudah lewat seminggu atau lebih. Sholat gaib pada mayat itu adalah sah. Cara mengerjakan sholat gaib sama halnya mengerjakan sholat mayat biasa, hanya niatnya yang berbeda, yaitu dengan niat menyengaja sholat mayat gaib sekumpulan dengan takbir karena Allah. Yang kedua, sholat mayat di atas kubur. Jika mayat telah dikuburkan, sedangkan sholat jenazah terlambat melakukannya, maka dibolehkan melakukan sholat di atas kuburnya, asalkan waktunya belum lewat 1 bulan. Yang D, sholat doa setelah sholat jenazah. Yang pertama, mulailah dengan pendahuluan seperti doa-doa biasa, kemudian membaca doa. Allahumma ighfir lil mayyiti indal qabri bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufarin niron. Yang kedua, dan dapat pula dengan doa-doa yang dibaca dalam sholat jenazah. Rahasia sholat jenazah. Mensolatkan jenazah itu ialah mendoakan, memintakan ampun dan memohon kubur bagi orang yang telah meninggal itu. Maka tidaklah diperintahkan dalam sholat mayat itu ruku dan sujud. Karena manusia itu semulia-mulianya makhluk, maka Allah memerintahkan untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya dan menguburkannya dengan sebaik-baiknya. 4. Menguburkan jenazah. A. Membawa jenazah ke kubur. 1. Sesudah dilakukan kewajiban-kewajiban seperti memandikan, mengkafani dan mensolatkan, hendaknya jenazah tersebut segera dibawa ke kubur. 2. Ketika membawa jenazah ke kubur, hendaknya diiringi oleh kawan-kawannya yang masih hidup dengan perjalanan yang tenang. 3. Setelah mendekati kubur, hendaknya membaca bacaan yang baik seperti doa-doa untuk menghindarkan pembicaraan yang tidak baik atau maksiat. 4. Wanita dilarang untuk mengikuti ke kuburan. B. Menguburkan jenazah. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, pembuatan yang kubur sekurang-kurangnya jangan sampai bau busuk mayat dapat keluar dan jangan sampai dapat dibongkar oleh binatang. 2. Wajib membaringkan mayat di atas lambung kanan. 3. Menghadapkan muka ke kiblat. Muka dan ujung kaki harus mengenai tanah dan dilepaskan kain kafan yang membagi muka dan lambung kaki serta melepaskan semua ikatan tali pada tubuh jenazah. 4. Mengubur mayat tidak diperbolehkan pada waktu malam kecuali darurat. C. Hukum membongkar kuburan. Kuburan boleh dibongkar kembali dengan beberapa sebab. Yang pertama, jenazah orang Islam yang dikuburkan dengan tidak dimandikan atau padahal ia mati biasa, al-syahid. 2. Jenazah muslim dikuburkan tidak dengan kain kafan padahal ia mati biasa. 3. Dikuburkan tidak menghadap kiblat. 4. Dikuburkan di tanah rampasan. 5. Dikuburkan dengan kain kafan rampasan. Dan yang keenam, jenazah muslim dikuburkan tetapi terdapat barang berharga yang terbawa. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nadia Arif. Waktu dan tempat dipersilakan. B. Hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Yang pertama, menutup badan mayit dan menciumnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat ditutup dengan kain budrah selimut yang berasal dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripadanya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencium jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 2, menyelesaikan utang mayit.
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, roh orang mukmin yang meninggal itu bergantung dengan utangnya sehingga dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi dan mengesahkannya. Nomor 3, mengucap kebaikan mayit. Apabila mayit telah terbujur, hendaklah kita menyanjung dan memuliakan segala kebaikannya dan ketaatannya dengan memohon ampun untuknya. Karena ucapan kebaikan dari kita dapat diaminkan oleh para malaikat. Nomor 4, tajiah ahli mayit. Kaum muslimin disunahkan bertajiah kepada ahli mayit sebelum dikuburkan atau sesudahnya sampai 3 hari. Adapun mengenai maksud tajiah adalah yang pertama, memberi hiburan dan nasihat kepada ahli mayit supaya bersabar dan rela atas dipanggil si mayit. Nomor 2, menganjurkan kepada ahli mayit untuk tidak berkeluh kesah karena ditinggalkan. Nomor 3, mendoakan agar mayit mendapatkan ampunan Allah. Nomor 4, memberikan bantuan moral dan material untuk meringankan badan ahli mayit. Kelima, ziarah kubur. Hukum ziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuannya. Ziarah kubur merupakan salah satu cara yang dapat mengingatkan manusia akan kematian dan akhirat. Nomor 6, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahkan kubur dan mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan afiat kepada mereka. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kematian atau ajal adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal, dalam keadaan baik ataupun buruk. Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja manusia tidak mengetahui kapan akan datang ajal itu dan di mana tempat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ada manusia yang masih sangat muda sudah meninggal dunia, atau masih bayi juga sudah banyak yang sudah meninggal dunia, ataupun yang sudah tua. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Dalam ajaran Islam, penghormatan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai ciptaan mulia tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup saja, akan tetapi kemuliaannya sebagai makhluk tetap ada walaupun fisik sudah meninggal. Kesinambungan kemuliaan sebagai makhluk terjadi karena ruhnya tetap hidup berpindah ke alam lain yang sering disebut dengan alam barzakh, alam di antara dunia dan akhirat. Penghormatan dan kemuliaan tersebut dilakukan sejak mulai dari perawatan jenazah yang diteruskan oleh ahli waris atau handai taulan yang masih hidup setelah jenazah seseorang meninggal, diberikan dalam beragam bentuk seperti ziarah, berkirim doa, dan sebagainya. Karena pentingnya pengurusan jenazah sejak memandikan jenazah sampai penguburan pun, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau mengurus jenazah sampai selesai dengan pahala yang besar. Cukup sekian presentasi dari kami pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.